Buya Hamka berkata, kalau melihat banyaknya umat Islam, lihatlah ketika Idul Fitri. Kalau ingin mencari banyaknya orang-orang beriman, carilah di waktu sholat subuh berjamaah. Itu namanya orang beriman. Jujur. Siapa yang lain mau ingin jujur, coba angkat tangan. Siapa yang lain mau jujur, angkat tangan. Banyak kita jujur sampai mati. Siapa yang lain mau? Berarti kok si belum tak masuk neraka. Si aku yang tak nama masuk neraka, cuba tunjuk tangan. Yang tak dia masuk neraka, ingin masuk surga. Ciri-ciri orang yang akan masuk surga adalah orang jujur. Siapa yang lain kau janji jujur sampai mati? Ustaz berjanji jujur sampai mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Ada puasa? Ada dingin, ada hujannya. Kita ulang balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi adada kamalillahi wa kama yaliqu bi kamalihi. Amma ba'du, ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sadaqallahu azim wa sadaqallahul karim. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri, hafiz dan hafizah yang dirahmati Subhanahu wa taala. Kita yang kita hormati dan beserta seluruh tokoh-tokoh masyarakat yang hadir, marilah kita bersama-sama memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala dengan pujian alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala pujian milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menghantarkan kita, yang telah memudahkan kita, yang telah memberikan kekuatan iman kepada kita untuk datang ke masjid ini. Tak lain tak bukan adalah untuk berubudiyah, membuktikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Buya Hamka berkata, kalau melihat banyaknya umat Islam, lihatlah ketika Idul Fitri. Kalau ingin mencari banyaknya orang-orang beriman, carilah di waktu sholat subuh berjamaah. Itu namanya orang beriman kepada Allah. Ketahuilah kaum muslimin yang dirahmati Subhanahu wa taala, kita hadir pada hari ini bukan karena kita kuat, bukan karena kita sedang sehat, bukan karena kita banyak waktu luang. Berbicara banyak waktu luang, mungkin masih banyak saudara-saudara kita yang jauh lebih luang waktunya. Kalau berbicara masalah kesehatan, mungkin ada di antara kita yang merasa kurang enak badan karena hari hujan, tapi mampu melangkahkan kaki, mengayunkan tangan. Masih banyak saudara-saudara kita yang jauh lebih sehat daripada awak.
Apakah itu kerana sehat hadir? Apakah kerana kuat kita hadir? Tidak, kaum muslimin, kerana kita hadir kok kerana dititipkan nikmat iman dan Islam. Karena ada kekuatan iman yang berasal dari nikmat iman yang dititip oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam hati kita, maka badan yang kasar itu mampu kita gerakkan. Kita langkahkan kaki, kita ayunkan tangan. Kita langkahkan kaki keluar dari rumah, membaca bismillah. Tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Setiap langkahnya akan diangkat derajatnya 10 kebaikan dan menghapus 10 kesalahan. Setiap langkah, berapa langkah hanya kau pakai motor, setiap putaran rodanya. Namun kalau ada kekuatan iman yang dakik bisa jauh. Orang yang jauh-jauh datang ke mari yang dakik-dakik, kalau tidak ada iman tidak mampu. Yang ringan bisa jadi baret. Selumui yang ringan bisa jadi baret. Tak takluk mah. Pasal baju dulu yang dingin mah. Iya mah. Apalagi ini hari pengujian. Alhamdulillah, segala pujian yang milik Allah dalam perwujudan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu niat kita yang datang ke masjid, mudah-mudahan dipandang oleh Allah itu adalah ibadah yang kita lakukan dalam keadaan ikhlas, sehingga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab bagi kita menjadi baik kehidupan awak, menjadi lancar rezeki kita, menjadi berkah apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang pasti insyaallah mudah-mudahan dengan sebab pengorbanan bapa dan ibu pada hari ini, mudah-mudahan menjadi sebab anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin, amin ya Allah rabbal alamin. Kemudian selawat beri salam Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga Allah sampaikan salam kita kepada baginda dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kok awal atau pertama kita didikan subuh lah, berapa lama kita libur? Lebih kurang 1 bulan, tambah seminggu. Ya. Jadi karena faktor cuaca atau karena faktor alam. Ya, alhamdulillah alamin, inilah baru kita bisa tetap kumpul balik dan mudah-mudahan ikut lancar tahu sehingga materi-materi dan pembelajaran insyaallah bisa kita sampaikan. Muslimin yang dirahmati Subhanahu wa taala, materi awal pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang sejarah, baik sejarah Nabi maupun sejarah para sahabat. Jadi kepatan kita membicarakan tentang tibuna apa? Bukan yang ini tibun nabawi, yang kepatan tentang adab-adab dalam menghadapi Al-Quran atau membaca daripada Al-Quran. Jadi apa yang disampaikan kepada kita amalkan. Kaum muslimin yang dirahmati Subhanahu wa taala, landasan tausiah kita pada pagi hari ini adalah dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Coba simak ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Apa kata Allah? Sungguh ada
maka sebenarnya untuk awak yang hadir umatnya, uswatun hasanah, suri tauladan yang baik yang bisa kita contoh. Artinya kepada siapa kita mencontoh? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh kita dalam kehidupan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun itu kegiatan yang kita lakukan, kita mencontoh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mengamalkan Islam. Hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah nabi yang paling mulia, Sayyidul Anbiya, penghulu dari segala nabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan nabi yang paling disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau digelari dengan Habibullah, kekasih Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu-satunya makhluk yang pernah dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ke arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya makhluk. Saking mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang menyebabkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulia? Salah satunya adalah beliau memiliki sifat-sifat yang mulia. Sifat-sifat Nabi. Tahu? Yang pertama, sidik. Makna sidik. Sidik itu artinya benar. Sidik artinya jujur. Sidik artinya sesuai perkataan dengan perbuatan. Sesuai perkataan perbuatan dengan perasaan. Kategori-kategorinya sejalan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kete telah dilatih untuk jujur, dan itu merupakan modal dasar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjalani hidup dan kehidupan di atas permukaan bumi. Di bumi ada sebab, ada akibat. Ada sebab, ada akibat. Kalau kita ingin makan, kalau kita ingin minum, tentu kita harus mencari yang namanya nasi, harus mencari yang namanya air. Kita makan, baru kita bisa hilang lapanya, hilang awihnya. Betul benar? Betul kan? Itu sebab akibat. Kalau ingin kita dihargai orang, kita pun harus menghargai. Kalau kita ingin kaya, maka kita harus bekerja keras. Kalau kita ingin menjadi orang sukses besok, maka kesuksesan itu harus kita tanam mulai dari kini. Pak, cara menanamnya? Cara menanamnya, tanamkan modal dasarnya, yaitu kejujuran. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam junjungan kita ditinggalkan oleh ayah dan ibu. Indah ada warisan harta benda. Hidup
bersama kakek dan pamannya. Sebagai apa? Pengembala kambing. Pengembala kambing, orang kaya atau orang miskin? Kalau ini tukang sapi rumput kambing orang, tukang sapi rumput jawi orang kaya atau orang miskin tuh? Tukang masukan, tukang unian, di mana letak kambing orang, awak nongkrong di situ. Takanya kambing aku baru lo diarak masuk ke dalam kandang. Orang miskin atau orang kaya tuh? Itu kehidupan Nabi Muhammad SAW. Namun umur 25 tahun Nabi sudah pasti kaya raya. Modalnya Al-Amin, suci, jujur. Dari ketek-ketek sekadang gitu wah kalian buat anak-anak pak ustaz yang cantik, yang manis, yang ganteng buat lah jujur beliau. Saking jujurnya di tingkat anak-anak digelari beliau Al-Amin. Al-Amin, bukan Al-Amin, berbeda maknanya. Kalau Al-Amin, apa maknanya? Al-Amin, apa maknanya? Makna daripada Al-Amin dalam surah At-Tin ada tu. Coba tu. Sama-sama, 1, 2, 3. Yang semangat, 1, 2, 3. Wat-tini waz-zaitun wa-tur sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin Bapak Ibu, Allah tua, lena mau jadi orang pikun Pak, Bu, katiku kita masalah tua, lena mau kita jadi orang pikun. Kalau nak nama kita jadi orang pikun, Bapak Ibu amalkan surah dari isi daripada surah At-Tin. Instruksinya yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Isi surah At-Tin, Ustaz. Baca terjemahannya di rumah Bapak Ibu. Bapak Ibu kaum muslimin yang dirahmati Subhanahu wa taala, anak-anak Ustaz ada kata Al-Amin di dalam surat tadi. Di ayat berapa? Ayat apa bunyinya tadi? Apa artinya itu? Wahada, dan ini balad negeri amin yang aman. Makasihnya negeri ko, makasihnya kota Mekah. Berarti amin apa artinya? Apa artinya? Aman. Kalau di mimnya yang panjang berarti maknanya aman. Asal katanya dari amanu. Tapi kalau panjangnya di al-amin, apa
Apa artinya? Orang jujur. Tapi kalau dua-duanya panjang, amin. Apa artinya? Artinya kabulkan ya Allah. Nya sakit-sakitnya langsung berbeda makna. Katanya itu jujur, tapi panjang pendeknya yang berbeda itu akan berbeda makna. Jadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari ketek-keteknya lah jujur, sehingga orang senang dengan beliau. Masa senang orang bergaul, orang jujur apa orang penutup? Mana yang senang orang bergaul? Mana senang anak-anak ustaz? Mana senang kawan yang jujur atau kawan penutup? Senang wak bergaul dengan kawan yang jujur. Nah, ini tanya kalau di kita lah termasuk orang jujur apa tidak? Capek enggak ya? Satu kali kita menutup, maka seluruh malaikat yang menjaga awak itu lari. Bakal lari karena bau badan orang yang penutup busuknya Allahu Rabbi tabau deh para malaikat. In kullu lamma 'alaiha hafiz. Setiap jiwa itu ada hafiz, ada penjaganya. Salah satunya adalah para malaikat. Para malaikat yang ditugaskan untuk menjaga hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman. Ketika nyoba tutup, seluruhnya lari. Kecuali malaikat Rakib dan Atid, kecuali malaikat Israel itu tak boleh itu. Ibu mati itu yuk mati. Lain nama kalian jujur? Tak cukup-cukup tu. Jangan sampai dicukup-cukup. Harus dipastikan kita jujur. Ingin tak kita bahagia? Ingin kita bahagia dunia akhirat? Ingin tak kita menjadi orang yang kaya lahir dan batin? Kaya lahirnya, kayu batinnya, kayu akalnya, kayu hatinya, namun tak seperti itu. Lain. Alangkahnya yang dibuat oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jujur. Siapa yang lain yang mau ingin jujur, coba angkat tangan. Siapa yang lain yang mau jujur, angkat tangan. Baniat kita jujur sampai mati. Siapa yang lain yang mau? Berarti kok sisi nak masuk neraka. Siapa yang nak nama masuk neraka? Cuba tunjuk tangan. Yang tidak dia masuk neraka, ingin masuk surga. Ciri-ciri orang yang akan masuk surga adalah orang jujur. Siapa yang lain kalau janji jujur sampai mati? Ustaz berjanji jujur sampai mati. Aduh yang tak mangkit tangan. Tidak terjamin mungkin. Turunkan tangan. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa jujur. Kaum muslimin yang dirahmati Subhanahu wa taala, perintah Allah Subhanahu wa taala dalam jujur itu dalam surah Al-Ahzab ayat 70. Fadilahnya kalau kita jujur Pak Ustaz, dalam Al-Quran disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 70.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, dan katakanlah perkataan-perkataan yang benar. Katakanlah kata-kata yang jujur-jujur yang bana-bana saja. Perkataan benar, awak lai jujur. Kejujuran itu bisa bermanfaat apabila kejujuran dilandaskan di atas takwa. Ada orang yang jujur tapi tidak solat, maka kejujuran tadi tidak bermanfaat bagi kehidupan dunia sampai akhirat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengajak kita, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dan katakanlah yang baik-baik saja. Jadi Bapak Ibu, kalau ingin anak kita jujur, maka katakanlah kebenaran itu dengan yang benar. Makna dari qaulan sadidan, katakanlah yang benar-benar. Maknanya yang pertama, katakanlah sesuatu kebenaran, yang mana kebenaran itu tolak ukurnya bukan hawa nafsu awak, tetapi Al-Quran dan hadis. Yang kedua, makna qaulan sadidan, katakan kebenaran itu dengan cara yang benar. Jangan sampai tujuan awak lain benar, namun ketika bapak ibu tidak menyampaikan dengan cara yang benar, sehingga anak-anakku membuat takutnya, dan takut itulah yang membuat anak-anakku berdusta. Betul tak Pak? Oh, yang membuat anakku berdusta salah satunya takut karena berang, takut karena berang, makanya berdusta. Makanya Allah sampaikan wa qul qawlan sadida, katakan yang benar dengan cara yang benar. Insya Allah kebenaran tadi akan sampai. Kalau seandainya kebenaran tidak disampaikan dengan cara yang benar, sampainya kepada si anak salah. Artinya anak akan menjadi bukan yang benarnya, tetapi cara awak menyampaikan, pemberang ayahku mah, pemberang ibuku mah, pemberang amakku, padahal yang dikatakan amak gaya awak sesuatu yang benar, tapi yang membakih pada anak adalah berang awak. Kalau seandainya kebenaran itu disampaikan dengan yang benar, kejujuran kita ajarkan kepada si anak, fadilahnya yuslih lakum a'malakum, Allah akan memperbaiki amal awak, Allah akan memperbaiki tingkah laku anak awak, Allah akan memperbaiki keluarga awak, Allah akan memperbaiki tingkah laku awak dalam mendidik anak, tingkah laku awak dalam bekerja, tingkah laku awak dalam mencari nafkah, tingkah laku awak dalam bergaul diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian Allah perbaiki ekonomi awak, Allah perbaiki keluarga awak, Allah perbaiki budaya sosial awak, Allah perbaiki seluruh elemen kehidupan awak. Itu janji Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 70 dan 71. Kemudian wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampuni dosa-dosa kita kaum muslimin kalau kita jujur. Maka Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kita kita tempam jadi anak-anak yang hafiz dan hafizah Bapak Ibu. Jadi kalau seandainya kejujuran tidak ada pada dirinya, maka haba'an mansyura, sia-sia hafalan mereka. Karena apa? Malaikat dak namua berkawan dengan anak-anak awak. Sedangkan Al-Quran itu satu hurufnya itu ribuan malaikat yang menjaga.
muslimin subhanahu wa ta'ala, itu sifat dasar yang harus kita miliki kalau ingin bahagia besok dalam. Ingin bahagia? Ingin jadi orang yang cerdas? Ingin menjadi orang yang kaya lahir dan batin? Kalau you jujur, bisa jujur? Takbir? Allahu Akbar. Bagi orang yang penduto, penghafal Al-Quran, nyo penduto, maka hafalannya ikut dapet yang di belakang hilang. Ditambah hafalannya cerai yang di belakang bertambah hilang. Beko pas murajaah, beko pas munakasahnya, namanya itu munakasah kan? Pasnya yang di kompre. Pas kompre ala panik, batu la panik, lah banyak hilang yang di belakang. Sehingga orang kompre awak indah. Sehingga sio-sio bapak ibu menghantarkan pagi jo patang, baik ke seadah maupun di masjid. Yo. Jadi bapak ibu subhanahu wa ta'ala, anak ustaz yang bapak ustaz banggakan, mari kita tanamkan dalam diri awak siap untuk jujur. Bisa? Insya Allah bisa? Gak semangat lah. Lain bisa kita jujur? Orang yang panduto pasti masuk neraka. Orang yang panduto pasti masuk. Kalau setan, kalau para malaikat lah jauh dari awak, saya yang dakik lah. Setan, kalau setan lah yang berkerumunan di awak, kira-kira awak mah yang banyak berbuat baik atau berbuat jahat. Kalau kita berbuat jahat, kamu apa yang neraka apa surga? Ingin masuk neraka apa surga? Surga. Kalau ingin masuk surga berarti kita harus jujur kepada siapapun. Kepada siapapun kita harus jujur. Jangankan kepada manusia, anak ustaz, perhatikan, jangankan kepada manusia, kepada hewan pun kita harus jujur. Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu menerima murid untuk diajar, itu tidak sembarang orang yang diajar oleh Abu Hurairah. Dicari-cari orangnya. Salah satu kriteria murid yang diajar adalah ada sifat jujur. Dari mana Abu Hurairah mencari? Ada seorang pemuda datang ingin belajar dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah itu apa artinya? Abu, ayah, Hurairah, kucing. Jadi Abu Hurairah itu suka memelihara kucing. Ada seorang pemuda datang ingin belajar dengan Abu Hurairah. Kemudian mencari kucingku lucu rancak, ingin dakik dengan kucingku, nyo punya makanan. Bah kecil pemuda ko, pus gitu. Kalau dihitung kucing, kira-kira datangnya beda. Datangnya beda. Datang. Setelah datang, nyo makanan ko tak jadi nyo lagi ke kucing malah nyo makan surang. Baru tu apa indah itu? Baru tu. Dan mencari keadaan itu Abu Hurairah hendak jadi menerima pemuda tadi sebagai murid. Itu modal dasar, karakter dasar. Payah merubahnya kalau seperti itu. Jadi pastikan gitu orang yang jujur. Pada hari kini itu masuk tua-tua, masuk nenek-nenek itu. Nenek-nenek angku-angku Pak Ustaz bercerita, kalau kami dulu baladang mencari hari. Jadi kalau lah bulan-bulan itu iko yang ditanam. Bulan itu iko yang ditanam. Kalau lah mulai Desember, mulai November, mulai Oktober itu hari penghujan, iko yang ditanam. Aku bisa ditakut-takut seperti itu karena alam jujur terhadap manusia. Kini tidak bisa ditakut lebar. Bisa kita takut. Siang pada pagi sampai siang panen garang, elok sen sebentar lagi hujan. Betul tidak? Tidak bisa ditakut hari kolej.
pemimpinnya pandu po. Tidak boleh tunjuk kawan. Jadi kalau ingin alam kau jujur kepada awak balik, maka pastikan pribadi-pribadi kita ada pribadi-pribadi yang suci sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam contohnya. Jadi insyaallah mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan. Mari kita amalkan niat memperbaiki kehidupan kita dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan dengan jujur kita mudah untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat dan mudah mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukup sampai di situ. Kita tutup. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Setelah itu kita sholat sunat dulu 2 rakaat, ya. Sholat sunat isyraq. Waktunya namanya syuruk. Siapa yang melaksanakan 2 rakaat, maka sama nilainya adalah melakukan umrah yang sempurna. Jadi bagi kita yang batal wudhu, silakan ambil wudhu balik. Bagi yang nak batal, boleh melakukan sholat sunat 2 rakaat. Banyak maaf Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.